Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Melkiades Damur, NIM 19-100-115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang probabilitas dan distribusi probabilitas. Pertama, tentang distribusi teoritis. Pengertian dari distribusi teoritis adalah suatu daftar yang disusun berdasarkan probabilitas dari kejadian yang bersangkutan. Macam-macam distribusi teoritis. Yang pertama, distribusi binomial. Distribusi binomial adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel acak diskrit yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplemen, seperti sukses, gagal, baik, cacat. Adapun ciri-ciri dari distribusi binomial ini, yang pertama, setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Yang kedua, setiap eksperimen mempunyai dua hasil yang dikategorikan menjadi sukses dan gagal. Yang ketiga, probabilitas suatu kejadian sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. Dan yang keempat, probabilitas sukses sama pada setiap eksperimen. Yang kelima, eksperimen tersebut harus bebas satu sama lain, artinya hasil eksperimen yang satu tidak mempengaruhi hasil eksperimen lainnya. Yang keenam, setiap percobaan bersifat random atau dengan pengembalian. Dan yang ketujuh, jumlah percobaan dinyatakan dengan N. Rumus dari probabilitas distribusi binomial ini yaitu P dikali X sama dengan X sama dengan B dikali X titik koma N, P sama dengan C X pangkat N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Adapun keterangan dari rumus ini yaitu yang pertama, X menyatakan banyaknya peristiwa sukses, N menyatakan banyaknya percobaan, C, N, R, kombinasi R dari N, P sama dengan probabilitas peristiwa sukses, Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan probabilitas peristiwa gagal. Kedua, distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah pengembangan dari distribusi binomial yang mampu mengkalkulasikan distribusi probabilitas dengan kemungkinan sukses, yaitu lambangnya P kecil, sangat kecil, dan jumlah eksperimen yang dilambangkan dengan N kecil sangat besar, misalnya 100 atau lebih. Distribusi Poisson ini banyak digunakan dalam hal yang pertama, menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut waktu, ruang, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari yang pertama, banyaknya telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan. Yang kedua, banyaknya bakteri dalam satu tetes atau 1 liter air. Yang ketiga, banyaknya kesalahan ketik per halaman. Yang berikutnya, menghitung distribusi probabilitas Poisson apabila nilai N besar atau N lebih besar sama dengan 30 dan P kecil sama dengan P lebih kecil dari 0,1. Rumus dari probabilitas Poisson ini adalah P dalam kurung X besar sama dengan X kecil tutup kurung sama dengan lambda pangkat X kali epsilon pangkat min lambda per X faktorial. Yang ketiga, distribusi normal. Untuk suatu sampel yang cukup besar, terutama untuk gejala alam seperti berat badan, tinggi badan, biasanya kurva yang dibentuk dari distri tersebut juga simetris dengan tertentu dan simpangan baku tertentu. Maka kurva simetris yang terjadi disebut kurva normal umum. Ciri-ciri dari distribusi normal, yang pertama simetris, yang kedua seperti lonceng, yang ketiga luas sama dengan probability sama dengan 1. Keempat, distribusi student. Pengujian distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel T student. Distribusi T pertama kali diterbitkan pada tahun 1908 dalam suatu makalah oleh W.S. Gosset. Pada waktu itu, Gosset bekerja di perusahaan di Irlandia yang melarang penerbitan penelitian oleh karyawannya.
Untuk mengelak larangan ini, dia menerbitkan karyanya secara rahasia di bawah nama student. Hasil uji statistiknya kemudian dibandingkan dengan nilai yang ada pada tabel untuk kemudian menerima atau menolak hipotesis nol. Ciri-ciri dari distribusi student ini, yang pertama, sampel yang diuji berukuran kecil atau N lebih kecil dari 30. Yang kedua, penentuan nilai tabel dilihat dari besarnya tingkat signifikan dan besarnya derajat bebas. Fungsi pengujian dari distribusi student ini yaitu untuk memperkirakan interval rata-rata, yang kedua untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, yang ketiga menunjukkan batas penerimaan suatu hipotesis, dan yang keempat untuk menguji suatu peristiwa atau pernyataan apakah sudah layak untuk dipercaya. Kelima, distribusi chi-square. Distribusi chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah suatu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Chi-square mempunyai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai chi-square tidak pernah negatif karena selisih dari frekuensi pengamatan dan frekuensi harapan dikuadratkan. Yang kedua, ketajaman dari distribusi chi-square tidak tergantung pada ukuran sampel, tetapi tergantung pada banyaknya kategori yang digunakan. Dan yang ketiga, distribusi chi-square bersifat menceng kanan atau nilai positif. Semakin meningkat jumlah derajat bebas, maka semakin mendekati distribusi normal. Yang keenam yaitu distribusi Fish-Hare. Distribusi Fish-Hare merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis dua sampel independen yang berskala nominal atau ordinal. Jika kedua sampel independennya berjumlah kecil atau biasanya kurang dari 20. Data diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yang saling bebas, sehingga akan terbentuk tabel kontingensi 2x2. Yang berikutnya juga pada distribusi Fish-Hare terdapat sel yang nilai harapan atau dilambang dengan E besar kurang dari 5. Yang berikutnya, asumsi dari uji ini adalah data yang akan diuji mempunyai skala pengukuran nominal. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari distribusi yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu distribusi binomial. Dengan bunyi soal, sebuah mata uang dilempar sebanyak 5 kali. Berapa probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali? Di sini yang sudah diketahui yaitu N sama dengan 5, X sama dengan 2. Maka kita masukkan rumus dari distribusi binomial yaitu P dikali X kali N sama dengan kombinasi R dari N dikali P pangkat X dikali X kali Q pangkat N dikurang X. P dalam kurung nilai dari X dan N ini tadi kan sudah diketahui, di mana X-nya 2 dan N-nya 5. Maka P dalam kurung 2,5 sama dengan kombinasi dari N dan R, yaitu kombinasi dari 2 dan 5 dikali dengan nilai P yaitu 1/2 dipangkatkan dengan 2 karena nilai dari X-nya tadi yaitu 2. Kemudian dikalikan dengan 1/2 pangkat N kurang X yaitu 5 kurang 2. Maka sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial dikali dengan 1/4 dikali 1/8.
Kalau teman-teman bingung dari mana dapat hasil 1/4, 1/4 itu diperoleh dari hasil 1/2 pangkat 2. Dan 1/8 ini diperoleh dari 1/2 pangkat 5 kurang 2. 5 kurang 2 kan sama dengan 3. Berarti 1/2 pangkat 3. Hasil dari 1/2 pangkat 3 ini sama dengan 1/8. Sama dengan 10 dikali 1/4 dikali 1/8. Kalau teman-teman bingung, kenapa 10 ini diperoleh dari mana sih? 10 itu diperoleh dari hasil 5 faktorial. Hasil dari 5 faktorial ini sama dengan 120. Kemudian dibagi dengan hasil dari faktorial 2, yaitu 2, sama dengan 120 dibagi 2 sama dengan 60. Kemudian hasil dari 5 kurang 2 sama dengan 3. Hasil dari 3 faktorial ini yaitu 6. Maka 60 dibagi 6 sama dengan hasilnya 10. Kemudian dikali lagi dengan 1/4 dikali dengan 1/8. Hasil dari 10 kali 1/4 dikali 1/8 sama dengan 10/32. Kemudian kita sederhanakan dengan 2/2 sehingga menghasilkan 5/16. Teman-teman, demikian saja penjelasan materi tentang distribusi probabilitas ini. Sekian dan terima kasih.